Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Pukul 2 dini hari, saat semua orang terlelap, seorang pria bersujud sendirian di rumah gelap. Tiba-tiba, dinding rumahnya diketuk dari dalam, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang dikirim untuk membunuhnya. Yang lebih mengerikan, pengirim santet itu bukan orang jauh, melainkan darah dagingnya sendiri. Apakah zikir benar-benar mampu menghentikan kiriman maut dari dunia gaib? Atau justru malam ini adalah akhir hidupnya? Simak kisah lengkapnya, karena di akhir cerita, rahasia yang terungkap akan membuatmu merinding. Jam di dinding berdetak seperti palu kecil yang memukul kesadaran Arman. Angka menunjukkan pukul 3 dini hari. Udara kamar terasa lebih dingin dibanding biasanya, seolah jendela terbuka padahal kayu penutup masih rapat. Nafasnya berat, dada seperti ditindih batu besar. Bau kemenyan menyusup perlahan, mirip asap yang mencari celah untuk masuk ke paru-paru. Ia duduk tergesa di tepi ranjang, telapak tangannya gemetar. Di kulit lengannya muncul goresan merah, tipis namun panjang, seperti bekas cakar kucing raksasa. Arman menelan ludah. Luka itu tidak ada saat ia tidur. Fenomena ini bukan sekali. Sudah 7 malam berturut-turut. Waktu yang sama, tanda yang sama, aroma yang sama. Hidupnya seperti jam rusak yang hanya bekerja pada 1 detik menakutkan. Arman berjalan menuju kamar mandi. Cermin memperlihatkan wajah pucat dengan mata cekung. Tatapannya kosong, seperti sumur kering. Ia menyiram wajah, berharap dingin air memadamkan rasa takut. Namun bayangan di kaca justru bergerak sedikit lebih lambat dari tubuhnya. Ini cuma kurang tidur, gumamnya, mencoba menipu pikirannya sendiri. Pikiran ibarat daun rapuh, mudah tertiup angin kecurigaan. Di ruang tengah, lampu tiba-tiba berkedip. Kursi kayu berderit tanpa sebab. Arman merasa rumah itu hidup, bernafas bersama gelap. Ia teringat pesan ibunya dulu, bahwa malam adalah lautan sunyi, dan manusia hanya perahu kecil yang mudah terbalik jika kehilangan arah. Sejak kejadian pertama, Arman mulai sholat tahajud, bukan karena kebiasaan, melainkan ketakutan. Setiap sujud, ia membaca zikir dengan suara lirih, seperti anak kecil memanggil ibunya saat badai. Kata demi kata mengalir, bukan sebagai hafalan, melainkan sebagai pelampung. Anehnya, setelah ibadah itu, gangguan justru meningkat. Malam ke-8, suara tangisan terdengar dari dapur. Tangisannya pelan, mirip bayi yang kehabisan nafas. Arman melangkah perlahan, kakinya seakan menapak di atas pecahan kaca. Dapur kosong, tidak ada siapapun. Hanya pisau yang berpindah posisi, menghadap pintu seperti penunjuk arah kematian. Arman kembali ke sajadah. Zikirnya lebih cepat, nafasnya tersengal. Kalimat suci terasa seperti pagar bambu yang mencoba menahan banjir. Kuat, tapi bisa roboh jika tekanan bertambah. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Tidak berbentuk jelas, hanya gumpalan gelap seperti asap terbakar. Suara berbisik keluar darinya, tak bisa dimengerti, namun membuat telinga panas. Arman menutup mata, melanjutkan zikir. Tangannya berkeringat, keningnya basah. Bayangan itu mendekat, merayap di lantai, seperti lumpur hidup. Saat jaraknya tinggal 1 langkah, hawa dingin menusuk tulang. Arman hampir pingsan. Namun pada saat yang sama, bisikan itu melemah. Gumpalan hitam bergetar, lalu surut perlahan, seolah terseret arus tak terlihat. Bau kemenyan menghilang, diganti aroma tanah basah seperti hujan pertama setelah kemarau. Arman jatuh terduduk.
Jantungnya berdentum keras. Ia merasa baru saja selamat dari jurang. Pagi harinya, ia mendatangi seorang ustadz tua di kampung seberang. Lelaki itu mendengarkan dengan wajah serius, seperti membaca peta perang. "Kau pernah belajar sesuatu yang seharusnya tidak kau sentuh?" tanya ustadz. Arman terdiam. Ingatan lama muncul seperti foto buram. 5 tahun lalu, saat usahanya bangkrut, ia sempat mendatangi seorang dukun. Bukan untuk mencelakai orang, hanya ingin perlindungan. Dukun itu memberinya jimat kecil, dibungkus kain hitam, disuruh menanamnya di halaman rumah. Arman pulang dengan kepala berat. Ia menggali tanah di belakang rumah. Tangannya menyentuh kain lembab. Bungkusan itu masih ada. Saat dibuka, di dalamnya terdapat rambut, potongan kuku, dan kertas bertuliskan namanya sendiri. Tubuh Arman bergemetar. Ia sadar musuhnya bukan orang lain. Ia sendiri yang pernah membuka pintu. Malam berikutnya, jam 3 datang lagi. Bayangan muncul lebih besar. Luka di lengannya bertambah banyak. Namun Arman tidak lari. Ia sholat tahajud dengan air mata jatuh ke sajadah. Zikirnya tidak lagi sekedar suara, melainkan penyesalan. Bayangan hitam menjerit, rumah bergetar. Angin dingin berputar di sekelilingnya seperti pusaran kecil. Arman merasa dadanya ringan, seolah beban bertahun-tahun diangkat sedikit demi sedikit. Dalam kepalanya muncul satu kalimat. Santet itu bukan dikirim orang lain. Ia berasal dari dosa yang pernah ia tanam sendiri. Zikir bukan hanya senjata, melainkan api yang membakar akar kegelapan. Saat subuh menyingsing, luka di tubuhnya mengering, bau kemenyan lenyap, rumah terasa sunyi, tetapi bukan sunyi menakutkan, sunyi seperti danau setelah badai. Namun Arman tahu, ini baru awal. Malam-malam berikutnya akan menjadi pertarungan panjang antara cahaya dan bayangan masa lalu. Seperti pohon yang ditebang, akarnya masih tertanam di tanah, dan setiap zikir adalah kapak kecil yang harus diayunkan tanpa henti. Subuh merambat perlahan seperti kain putih yang menutup luka malam. Arman duduk di beranda, memandangi tanah bekas galian. Lubang itu masih terbuka, menyerupai mulut yang gagal menelan rahasia. Angin pagi membawa aroma basah, namun pikirannya dipenuhi bayang-bayang kejadian semalam. Tubuhnya terasa ringan, tetapi batin justru berat. Ia seperti orang yang baru sadar bahwa api tidak hanya membakar kayu, melainkan juga bekas tapak kaki sendiri. Arman menutup lubang itu dengan tanah baru. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, melainkan oleh perasaan bersalah yang tumbuh seperti jamur di ruang gelap. Setiap gumpal tanah jatuh, ia berbisik lirih memohon ampun. Kalimat sederhana, namun maknanya seperti jembatan rapuh di atas jurang panjang. Siang berjalan tanpa gangguan. Matahari menyinari rumah dengan cahaya biasa. Burung berkicau, tetangga berlalu lalang, dan dunia tampak normal. Tetapi Arman tahu, ketenangan ini hanyalah permukaan air. Di dasar, arus masih bergerak. Menjelang malam, ia membersihkan rumah. Sajadah dijemur, dinding diseka, pintu dilumuri air garam. Usahanya mirip petani yang menyiangi rumput liar sebelum musim hujan tiba. Ia ingin ruang itu bersih, bukan hanya secara kasat mata, tetapi juga dari sisa jejak kelam. Saat jarum jam kembali mendekati angka 3, dadanya kembali terasa sempit. Lampu ruang tengah menyala redup. Udara dingin menempel di kulit seperti kabut tipis. Arman berdiri di atas sajadah, memulai tahajud dengan suara bergetar, namun niatnya tegas. Bacaan zikir mengalir seperti sungai kecil yang memecah batu. Ia menutup mata, membiarkan setiap kalimat menembus dada. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari halaman. Perlahan, berat, seakan seseorang berjalan dengan kaki basah. Arman membuka mata. Pintu kayu berderit. Tidak ada manusia, hanya jejak lumpur membentuk garis menuju ruang tengah.
Jejak itu berhenti tepat di depan sajadah. Dari udara kosong, muncul wujud samar menyerupai tubuh tanpa wajah. Hitamnya bukan seperti malam, melainkan seperti abu terbakar. Bau kemenyan kembali hadir, menusuk hidung, memancing mual. Makhluk itu tidak menyerang. Ia berdiri diam, seolah menunggu izin. Arman melanjutkan zikir. Suaranya lebih keras, lebih teratur. Getaran di ruangan meningkat. Kaca jendela bergetar. Lemari mengeluarkan suara retak kecil. Wujud itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah tanah belakang rumah. Dari balik bisikan yang terdengar seperti desir daun, muncul satu kalimat dalam kepalanya. Akar belum kau cabut. Tubuh Arman dingin. Ia teringat bungkusan jimat yang sudah dikubur kembali tanpa dihancurkan. Ia sadar kesalahannya. Ia hanya menutup lubang, bukan membersihkan sumbernya. Seperti menaruh penutup di atas api tanpa memadamkan bara. Sujudnya semakin dalam. Air mata jatuh tanpa suara. Zikir berubah menjadi permohonan panjang. Makhluk hitam itu bergetar, lalu menghilang perlahan seakan tertiup angin tak kasat mata. Setelah subuh, Arman membawa sekop dan berjalan ke belakang rumah. Tanah digali kembali. Kain hitam itu masih ada. Namun kini warnanya lebih gelap, seperti direndam darah. Saat dibuka, bau busuk menyebar, mirip bangkai lama. Ia membakar bungkusan itu di atas batu. Api menyala biru, tidak seperti nyala kayu biasa. Angin berputar mengelilinginya. Dari nyala api terdengar suara jeritan pendek, lalu hening. Arman jatuh berlutut. Nafasnya terengah-engah. Ia merasa seolah sebagian dirinya ikut terbakar. Kenangan tentang dukun itu kembali muncul. Wajah tua, senyum tipis, janji perlindungan palsu. Kini ia tahu perlindungan itu adalah rantai. Hari itu berlalu dengan rasa sakit di kepala. Namun malam berikutnya datang lebih sunyi. Tidak ada tangisan, tidak ada bau kemenyan, hanya bunyi serangga dan desir angin. Arman tetap bangun di waktu yang sama. Tahajud kembali ia lakukan. Zikir mengalir tanpa gangguan. Ruangan terasa lapang, seperti rumah yang baru dicat ulang. Tetapi ketika ia hampir selesai, bayangan kecil muncul di sudut dinding. Bukan hitam pekat, melainkan abu-abu pucat. Bentuknya menyerupai anak kecil yang duduk memeluk lutut. "Siapa kau?" bisik Arman. Tidak ada jawaban suara. Hanya perasaan dingin menyentuh dada. Dalam benaknya muncul gambaran. Seseorang yang pernah menderita akibat perbuatannya di masa lalu. Bukan korban santet, melainkan orang yang ia sakiti lewat keserakahan dan kebohongan. Bayangan itu menghilang setelah zikir terakhir terucap. Arman duduk lama menatap ruang kosong. Ia mengerti satu hal. Makhluk gelap bukan hanya datang dari luar. Sebagian lahir dari kesalahan sendiri. Zikir bukan sekedar pelindung, tetapi cermin yang memperlihatkan dosa seperti noda di kain putih. Malam itu mengajarkannya bahwa melawan santet bukan soal mengusir jin. Ia harus menghadapi bayangannya sendiri, satu persatu. Seperti membersihkan sumur tua, airnya tidak langsung jernih. Lumpur harus diangkat perlahan. Dan setiap zikir adalah timba kecil yang menarik kegelapan menuju cahaya. Pagi itu Arman terbangun dengan kepala berat, seolah semalam ia berjalan jauh tanpa menggerakkan kaki. Cahaya matahari menembus jendela, membelah ruangan seperti garis batas antara dua dunia. Rumah terasa lebih tenang, namun ketenangan itu tidak sepenuhnya menenangkan. Ia seperti danau yang permukaannya halus, tetapi dasarnya masih menyimpan lumpur. Ia menyeduh air hangat, duduk di kursi bambu, lalu menatap dinding kosong. Bayangan kecil yang muncul malam sebelumnya masih terpatri di pikirannya. Sosok itu tidak menyerang, tidak berteriak,
hanya hadir seperti kenangan yang lupa dihapus. Arman merasa malam-malam ini bukan lagi tentang makhluk luar, melainkan tentang pintu yang terbuka di dalam dirinya sendiri. Zikir seperti kunci, dan setiap kunci yang diputar membuka ruang yang selama ini ia sembunyikan. Siang hari berjalan lambat, udara panas menempel di kulit. Arman membersihkan halaman, menyapu daun kering, dan menata pot bunga. Gerakan sederhana itu seperti merapikan isi kepala. Ia berpikir, hidup manusia serupa rumah tua. Jika dibiarkan, debu akan menumpuk dan tikus akan datang. Jika dibersihkan, cahaya bisa masuk. Menjelang malam, langit berubah kelabu. Awan bergerak seperti kawanan binatang besar yang diam-diam mengelilingi desa. Angin berembus pelan, membawa bau tanah. Arman kembali menyiapkan sajadah. Kali ini, dadanya tidak lagi dipenuhi takut, melainkan perasaan waspada yang tenang. Saat jam menunjukkan angka 3, ia berdiri. Tahajud dimulai dengan nafas panjang. Bacaan zikir mengalir perlahan, seperti tetes air yang jatuh satu persatu ke dasar gua. Sunyi menyelimuti rumah. Tidak ada suara tangisan, tidak ada bau kemenyan. Hanya detak jantungnya sendiri. Namun ketika ia menunduk dalam sujud, terdengar langkah kaki di ruang tengah. Langkah itu tidak berat, tidak pula ringan. Irama pelan, seperti orang yang ragu untuk mendekat. Arman membuka mata. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki tua. Pakaiannya sederhana, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Sosok itu tampak nyata, bukan kabut hitam seperti sebelumnya. "Kenapa kau datang?" tanya Arman dengan suara rendah. Lelaki itu tidak menjawab dengan mulut. Sebuah perasaan masuk ke kepala Arman seperti angin dingin. Rasa kecewa, marah, dan sedih bercampur jadi satu. Tiba-tiba, potongan ingatan muncul. Wajah lelaki itu mirip seseorang yang pernah Arman tipu dalam urusan tanah bertahun-tahun lalu. Ia ingat bagaimana ia mengambil keuntungan dengan cara curang, meninggalkan orang itu dalam kesulitan. Arman berdiri gemetar. Dadanya terasa sesak. Ia seperti melihat cermin yang memantulkan masa lalu. "Aku salah," ucapnya pelan. "Aku menyesal." Sosok itu mendekat beberapa langkah. Udara di ruangan terasa lebih dingin, namun tidak ada ancaman. Hanya tatapan kosong yang penuh beban. Zikir Arman berlanjut, kali ini disertai tangis. Kata-kata yang keluar bukan sekedar hafalan, melainkan pengakuan. Ia merasa seperti menumpahkan karung pasir dari punggungnya, satu butir demi satu ke dasar tanah. Lelaki tua itu mulai memudar. Tubuhnya seperti asap yang tersapu angin. Sebelum menghilang sempurnanya, muncul satu kalimat dalam pikirannya. Santet tidak hanya lahir dari niat jahat orang lain, tetapi juga dari luka yang kau tinggalkan. Arman terduduk, tangannya bergetar. Ia sadar, serangan malam ini bukan kiriman ilmu hitam, melainkan pantulan dari kesalahan yang belum ia perbaiki. Seperti bayangan pohon yang selalu mengikuti batangnya, dosa lama mengikuti langkah hidupnya. Setelah subuh, ia tidak tidur. Ia mengambil jaket dan berjalan menuju rumah lelaki yang pernah ia rugikan. Rumah itu berada di ujung desa, dekat sungai kecil. Atapnya miring, dindingnya kusam. Arman berdiri lama di depan pintu. Nafasnya berat. Tangannya terangkat, lalu mengetuk pelan. Seorang perempuan paruh baya membuka pintu. Matanya terkejut melihat Arman. "Ada perlu apa?" tanyanya. Arman menunduk. "Saya ingin meminta maaf tentang tanah itu, tentang semua yang pernah saya lakukan." Perempuan itu terdiam, air matanya jatuh. Ia mempersilahkan Arman masuk. Di dalam rumah, foto lelaki tua tergantung di dinding. Ternyata orang itu telah meninggal beberapa bulan lalu. Arman merasa dadanya runtuh. Ia berbicara panjang, mengakui kesalahan, menawarkan ganti rugi dan memohon agar keluarganya mengikhlaskan. Tangis memenuhi ruangan kecil itu. Suasana seperti hujan yang turun setelah kemarau panjang. Saat Arman keluar dari rumah itu, langkahnya terasa lebih ringan. Matahari sudah naik. Cahaya memantul di sungai seperti lembaran perak.
Malam berikutnya datang tanpa tanda aneh. Tahajud berlangsung tenang, zikir mengalir tanpa gangguan. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok, tidak ada langkah kaki. Arman duduk lama setelah selesai. Ia menyadari pertarungan tidak selalu melawan makhluk tak terlihat. Kadang yang harus dihadapi adalah rasa bersalah yang disimpan bertahun-tahun. Santet ibarat panah yang terbang dari kegelapan, namun hati yang penuh penyesalan adalah perisai yang retak. Zikir bukan hanya benteng, tetapi juga pembersih luka. Ia mengerti sekarang. Untuk menang dari kiriman gelap, seseorang harus berdamai dengan cahaya di dalam dirinya sendiri. Malam itu, rumahnya tidak lagi terasa seperti medan perang. Ia berubah menjadi tempat belajar, tempat mengingat, dan tempat memulai hidup baru. Seperti sungai yang mengalir setelah batu besar diangkat, Arman merasa jalannya kembali terbuka. Langit sore tampak seperti kain kelabu yang digantung tanpa rapi. Arman berdiri di ambang pintu, menatap awan yang bergerak perlahan. Hatinya tidak lagi dipenuhi gemetar seperti hari-hari sebelumnya, tetapi ada perasaan waspada yang mengendap, mirip nelayan yang tahu badai bisa datang kapan saja meski laut terlihat tenang. Sejak meminta maaf kepada keluarga lelaki tua itu, tidur Arman menjadi lebih nyenyak. Namun malam tetap menyimpan rahasia. Ia sadar perjalanan belum selesai. Seperti menyapu halaman luas, debu tidak habis hanya dengan satu ayunan. Ia membersihkan ruang tengah, merapikan sajadah, lalu duduk bersila menunggu waktu. Nafasnya teratur, pikiran tidak lagi berlarian. Ia merasa seperti orang yang sedang belajar berjalan kembali setelah lama jatuh. Saat jarum jam mendekati angka 3, udara berubah dingin. Bukan dingin yang menusuk, melainkan sejuk seperti air sumur. Arman berdiri dan memulai tahajud. Bacaan mengalir dari mulutnya tanpa paksaan. Setiap kata terasa seperti benang putih yang menjahit sobekan di dadanya. Ketika ia sampai pada zikir terakhir, terdengar suara ketukan dari luar rumah. Bukan 1 kali, melainkan 3 kali. Pelan namun jelas. Tok, tok, tok. Arman terdiam. Suara itu tidak seperti angin atau ranting jatuh. Ia berjalan perlahan menuju pintu. Tangannya menyentuh gagang kayu yang terasa dingin. Saat pintu dibuka, tidak ada siapapun. Hanya jalan kecil yang gelap dan lampu tetangga yang menyala jauh di ujung gang. Arman menutup pintu, berpikir mungkin telinganya bermain-main. Namun belum sempat ia kembali ke sajadah, suara itu muncul lagi, kali ini dari dalam rumah. Seperti ada seseorang mengetuk dinding dari balik tembok. Tok, tok, tok. Dinding ruang tamu bergetar pelan. Arman berdiri kaku. Jantungnya berdentum seperti genderang perang. Ia kembali duduk dan melanjutkan zikir, meski suaranya sempat tercekak. Dari sudut ruangan, muncul cahaya redup berwarna kehijauan. Cahaya itu membentuk bayangan seseorang yang berlutut. Tubuhnya tampak seperti manusia, namun wajahnya tidak terlihat jelas. Arman tidak lari. Ia mengingat semua yang telah ia lalui. Ketakutan adalah pintu lama yang pernah ia lewati. Kini ia ingin melewati pintu lain. Jika kau datang membawa gelap, aku tidak ingin melawan dengan marah, ucapnya lirih. Aku hanya ingin membersihkan diriku. Bayangan itu bergerak mendekat. Suhu ruangan turun. Namun tidak ada bau kemenyan, tidak ada bisikan kasar. Yang ada hanyalah rasa sesak seperti menahan tangis. Dalam kepalanya muncul gambar lain. Seorang perempuan muda yang duduk di tepi sawah sambil menangis. Arman mengenali wajah itu. Ia adalah mantan rekan kerja yang pernah ia jatuhkan demi jabatan. Perempuan itu kehilangan pekerjaan karena fitnah yang ia sebarkan. Arman tertegun, kakinya lemas. Ia seperti ditarik kembali ke masa ketika ambisi mengalahkan hati. Bayangan di hadapannya berubah menjadi siluet perempuan tersebut. Tidak berbicara, hanya menatap. Arman bersujud, dahinya menyentuh sajadah. Air matanya jatuh seperti hujan pertama di tanah retak. Aku bersalah, katanya dengan suara pecah. Aku memilih jalan mudah dan melukai orang lain. Zikir kembali ia ucapkan,
namun kini seperti sungai besar yang membawa lumpur lama keluar dari tubuhnya. Setiap kalimat terasa berat sekaligus lega. Siluet itu bergetar, lalu berubah menjadi cahaya tipis yang naik ke langit-langit rumah. Udara kembali normal, ruangan menjadi hening. Arman duduk terdiam. Ia sadar, malam ini bukan serangan, melainkan pengadilan batin. Tidak ada jin yang menggores kulitnya, tidak ada luka baru di lengan. Yang terluka adalah ingatan, dan yang disembuhkan adalah kesadaran. Subuh datang tanpa kejutan. Ayam berkokok, langit memucat. Arman tidak langsung tidur. Ia mengenakan jaket dan keluar rumah. Ia berjalan menuju rumah perempuan yang pernah ia fitnah. Rumah itu berada dekat pasar kecil. Saat pintu dibuka, perempuan itu terkejut melihatnya. "Ada apa lagi?" tanyanya dengan nada waspada. Arman menunduk. "Saya datang untuk mengatakan kebenaran. Saya yang menyebabkan Anda kehilangan pekerjaan. Saya ingin memperbaiki semuanya." Perempuan itu terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak langsung memaafkan, tetapi mendengarkan. Arman menceritakan semuanya, tanpa menutupi satu pun. Ia menawarkan bantuan, apapun yang bisa ia lakukan. Percakapan itu panjang, seperti membuka jendela di ruangan pengap. Tidak langsung segar, tetapi udara mulai bergerak. Ketika Arman pulang, langkahnya terasa ringan. Dadanya seperti dilepaskan dari beban karung sapir. Malam berikutnya datang dengan tenang. Tidak ada ketukan, tidak ada cahaya aneh. Tahajud berlangsung sederhana. Zikir mengalir tanpa gangguan. Hanya bunyi serangga dan angin yang lewat di sela jendela. Namun menjelang akhir, terdengar suara pelan dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. "Perjalananmu belum selesai." Arman tersenyum kecil. Ia tahu itu bukan ancaman. Itu seperti tanda di jalan panjang yang bertuliskan, "Lanjutkan." Ia memahami satu hal penting. Santet bukan hanya soal kiriman makhluk gelap. Kadang ia berbentuk dendam, iri, dan luka yang disebar manusia kepada manusia lain. Zikir bukan sekedar perisai, melainkan kompas. Seperti orang tersesat di hutan, Arman kini memiliki arah. Setiap malam adalah langkah, setiap pengakuan adalah cahaya kecil, dan setiap kebaikan yang ia perbaiki adalah jalan pulang. Rumahnya tidak lagi terasa sempit. Ia menjadi ruang belajar tentang arti bertanggung jawab atas masa lalu. Malam itu, Arman menutup matanya dengan tenang. Ia tahu bayangan masih bisa datang, tetapi kini ia tidak sendirian. Ia berjalan bersama kesadaran, seperti membawa lampu di lorong panjang yang dulu gelap. Pagi menyapa Arman dengan cahaya pucat. Udara terasa ringan, seperti kain tipis yang menempel di kulit. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya utuh. Ada perasaan aneh yang berdiam di dadanya, seperti burung kecil yang menabrak sangkar lalu terdiam tanpa suara. Ia menyapu halaman sambil memandangi langit. Awan bergerak pelan, seolah membawa pesan yang belum terbaca. Hatinya merasa perjalanan belum sampai pada ujung. Setiap malam selama ini seperti halaman buku yang dibuka perlahan, memperlihatkan cerita tentang kesalahan, penyesalan, serta keberanian menghadapi diri sendiri. Siang berlalu tanpa kejadian aneh, tetapi menjelang petang, udara berubah berat. Angin membawa aroma tanah basah walau hujan tidak turun. Arman duduk di ruang tengah, membaca kitab kecil yang biasa ia gunakan berzikir. Huruf-huruf tampak seperti barisan semut yang berbaris rapi, mengingatkannya bahwa hidup perlu arah agar tidak tersesat. Malam datang dengan langkah senyap. Saat jarum jam bergerak mendekati angka 3, Arman berdiri. Tahajud dimulai dengan nafas panjang. Suaranya pelan namun tegas, seperti orang berjalan di jembatan kayu yang rapuh tetapi percaya pada setiap pijakan. Belum lama ia bersujud, terdengar suara gesekan di luar rumah, seperti kayu diseret di atas tanah. Arman tidak menoleh, zikir terus mengalir. Namun suara itu semakin dekat, berhenti tepat di depan pintu. Ketukan terdengar, kali ini berat dan tidak ragu. Tok, tok, tok. Arman berdiri perlahan, tangannya tidak gemetar. Ia membuka pintu. Di depan rumah, berdiri seorang pria tinggi berpakaian hitam. Wajahnya pucat, matanya merah seperti bara.
Senyumnya tipis, namun terasa dingin. "Kau membuat jalanku tertutup," ucap pria itu dengan suara serak. Arman tidak mundur. "Aku hanya ingin membersihkan hidupku." Pria itu tertawa pelan, suaranya seperti besi digesek batu. "Yang kau bakar di tanah belakang rumah bukan sekadar benda, itu perjanjian lama." Angin berputar di halaman, lampu luar berkedip. Bayangan pria itu memanjang di tanah seperti akar pohon. Arman kembali ke sajadah. Ia duduk dan melanjutkan zikir. Suaranya kali ini lebih keras, seperti ombak yang menabrak karang. Pria hitam itu melangkah masuk tanpa membuka sepatu. Setiap langkah meninggalkan jejak gelap di lantai. "Berhenti," katanya. "Kau seharusnya tunduk pada janji." Arman memejamkan mata. Dalam dadanya muncul ketenangan aneh. Ia teringat semua yang telah ia perbaiki, permintaan maaf, pengakuan, dan tekad baru. Semua itu seperti dinding batu yang disusun satu demi satu. "Janji yang salah harus diputus," jawabnya. Pria itu mengangkat tangannya. Udara di ruangan bergetar, foto-foto di dinding jatuh satu persatu. Jendela berderit, namun suara zikir Arman tidak terputus. Kalimat-kalimat suci keluar seperti aliran air dari mata air dalam gunung. Tubuh pria hitam itu mulai berubah. Kulitnya seperti retak, mengeluarkan asap tipis. Matanya menyipit, ia tampak kesakitan. "Kau tidak tahu apa yang kau lawan," katanya. "Aku melawan ketakutanku sendiri." Bayangan di sekeliling pria itu bergoyang, lalu pecah seperti kaca tipis. Sosok tersebut mundur beberapa langkah, tangannya bergetar. "Akan ada harga yang harus kau bayar," sebelum tubuhnya lenyap seperti asap tersapu angin. Ruangan kembali hening, hanya bunyi nafas Arman yang terdengar. Ia duduk lama, merasa seperti baru melewati jembatan sempit di atas jurang. Subuh datang dengan cahaya lembut. Arman keluar rumah. Tanah halaman terlihat normal, tidak ada jejak gelap. Namun di dekat pintu, ia menemukan sehelai benang hitam terikat simpul kecil. Ia mengambilnya dengan kain, lalu membakarnya. Api menyala singkat, lalu mati tanpa asap. Hari itu Arman pergi ke rumah ustaz tua yang dulu memberinya nasihat. Lelaki itu mendengarkan cerita dengan wajah serius. "Itu bukan kiriman baru," kata ustaz. "Itu sisa ikatan lama yang mencoba kembali. Kau sudah memutusnya, tapi sisa bayangannya masih mencari tempat." Arman mengangguk. "Apa yang harus aku lakukan?" "Teruskan jalanmu, jangan berhenti. Kebaikan itu seperti menanam pohon, akarnya perlu waktu agar kuat." Arman pulang dengan pikiran jernih. Ia merasa seperti orang yang baru belajar berenang di sungai deras. Arus masih ada, tetapi ia tidak lagi tenggelam. Malam berikutnya, tahajud berlangsung tanpa gangguan. Tidak ada ketukan, tidak ada sosok hitam, hanya sunyi dan suara zikir yang mengalun lembut. Namun saat ia hampir selesai, terdengar bisikan dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. "Jangan sombong karena selamat, jalanmu masih panjang." Arman tersenyum kecil. Ia memahami pesan itu. Keselamatan bukan akhir, melainkan awal untuk hidup lebih berhati-hati. Ia sadar makhluk gelap yang datang malam tadi bukan sekadar ancaman. Itu seperti ujian terakhir dari masa lalu. Seperti kabut yang menutupi gunung sebelum matahari terbit, ia harus dilewati dengan sabar. Arman menatap sajadah. Benda itu kini bukan hanya alas sholat, tapi saksi perubahan. Setiap sujud adalah pengakuan, setiap zikir adalah janji. Ia mengerti bahwa santet bukan sekadar ilmu hitam yang dikirim orang lain. Kadang ia berupa perjanjian dengan kesalahan sendiri, dan zikir adalah cara memutus rantai itu satu persatu. Seperti memecah batu besar dengan tetesan air, perjuangan Arman tidak terjadi dalam semalam. Namun tetesan itu terus jatuh, tanpa henti hingga batu kehilangan kekuatannya. Malam itu, Arman tidur dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu tamu dari kelam mungkin akan datang lagi, tetapi kini ia tidak berdiri sebagai orang yang takut. Ia berdiri sebagai manusia yang sedang belajar menjadi terang bagi dirinya sendiri. Fajar datang dengan warna pucat, seperti wajah orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Arman berdiri di depan jendela, menatap jalan kecil yang masih sepi. Udara terasa lebih bersih, tetapi dadanya menyimpan kegelisahan tipis. Ia tahu, setelah kedatangan sosok hitam semalam,
ada sesuatu yang berubah di dalam rumahnya. Bukan perubahan yang bisa dilihat, melainkan yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Ia menyeduh air hangat dan meminumnya perlahan. Rasanya pahit, namun menyadarkan. Hidup, pikirnya, seringkali seperti minuman tanpa gula. Tidak selalu enak, tetapi perlu agar tubuh kuat. Siang hari berlalu dengan langkah biasa. Arman memperbaiki pagar bambu yang sempat miring, menata batu di halaman, dan menyapu sisa daun kering. Tangannya bergerak, pikirannya diam. Setiap gerakan terasa seperti menutup celah yang pernah terbuka. Ia ingin rumahnya kembali menjadi tempat berlindung, bukan arena pertempuran. Menjelang senja, langit berubah jingga. Burung pulang ke sarang, dan desa tenggelam dalam suara azan. Arman duduk di ruang tengah, menatap sajadah yang terlipat rapi. Ada perasaan bahwa malam ini tidak akan sama dengan sebelumnya. Seperti perahu yang telah melewati ombak besar, ia kini berada di laut yang terlihat tenang, tetapi kedalaman masih menyimpan arus. Ketika jam mendekati angka 3, Arman berdiri. Tahajud dimulai dengan gerakan pelan. Bacaan mengalir tanpa tergesa. Zikir menyusul seperti aliran sungai kecil yang terus mencari jalan menuju laut. Tiba-tiba, udara di ruangan terasa lebih hangat. Bukan hangat biasa, melainkan seperti api kecil yang menyala tanpa cahaya. Arman membuka mata. Di depan sajadah, muncul garis tipis berwarna putih, seolah ada pintu yang digambar oleh cahaya. Ia terpaku. Garis itu perlahan melebar, membentuk celah. Dari balik celah terdengar suara seperti hembusan angin di lorong panjang. Arman tidak bergerak. Zikirnya terus berjalan. Kalimat demi kalimat keluar seperti jembatan yang menghubungkan dua tepi sungai. Dari celah cahaya itu muncul sosok lain. Bukan hitam, bukan pula abu-abu. Wujudnya menyerupai lelaki dengan pakaian sederhana. Wajahnya tampak tua, tetapi matanya jernih seperti air sumur. "Engkau telah membuka pintu yang lama terkunci," kata sosok itu dengan suara tenang. "Aku hanya ingin hidup tanpa bayang gelap," jawab Arman. Sosok tersebut mengangguk. Bayang tidak selalu datang dari luar. Kadang ia tumbuh dari takut yang kau simpan sendiri. Udara di ruangan menjadi lebih ringan. Tidak ada rasa dingin, tidak ada bau kemenyan. Hanya keheningan yang terasa luas seperti lapangan kosong. Dalam benak Arman muncul gambaran masa kecilnya. Rumah orang tua, suara ibunya memanggil dari dapur, dan ayahnya yang duduk di kursi kayu sambil membaca kitab. Kenangan itu datang seperti hujan yang menyentuh tanah kering. "Kenapa kau datang?" tanya Arman. "Untuk mengingatkan," jawab sosok itu, "bahwa jalan yang kau pilih bukan sekedar melawan kiriman gelap, melainkan menata ulang hidup." Sosok itu melangkah mendekat, namun langkahnya tidak menyentuh lantai. Ia seperti melayang di atas udara. "Setiap kesalahan adalah benih," lanjutnya. "Jika disiram dengan penyesalan, ia bisa berubah menjadi pelajaran. Jika dibiarkan, ia tumbuh menjadi duri." Arman terdiam. Kata-kata itu masuk ke dadanya seperti batu kecil yang dilempar ke danau, menciptakan lingkaran-lingkaran kesadaran. "Apakah aku sudah cukup menebus?" tanya Arman. "Tidak ada cukup," jawab sosok itu. "Yang ada hanyalah terus berjalan." Cahaya di sekeliling mereka perlahan memudar. Sosok itu mulai menghilang seperti kabut pagi. "Pintu ini akan tertutup jika kau berhenti," katanya sebelum lenyap sepenuhnya. Ruangan kembali seperti semula. Arman duduk lama. Nafasnya teratur, tetapi pikirannya penuh. Ia merasa baru saja berbicara dengan sesuatu yang bukan makhluk gelap, bukan pula manusia biasa. Lebih mirip suara hati yang selama ini tertutup oleh rasa takut. Subuh datang dengan cepat. Arman tidak tidur. Ia duduk di beranda, menatap matahari yang muncul dari balik pepohonan. Cahaya pagi terasa seperti tangan yang menyentuh bahunya. Hari itu ia pergi ke pasar kecil di ujung desa.
Ia membeli beberapa bahan makanan dan membagikannya kepada tetangga yang membutuhkan. Ia tidak mencari pujian. Ia hanya ingin menanam sesuatu yang berbeda dari masa lalu. Seorang anak kecil tersenyum saat menerima bungkusan itu. Senyum itu seperti jendela yang dibuka di ruangan gelap. Arman merasa dadanya hangat. Siang hari ia duduk di depan rumah, memandangi jalan. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan. Hanya kehidupan biasa, orang lewat, sepeda berderit, dan anjing tidur di bawah pohon. Malam kembali datang. Arman mengulangi tahajud. Zikir mengalir tanpa gangguan. Tidak ada pintu cahaya, tidak ada sosok asing. Namun di dalam dirinya muncul ketenangan baru. Ia mengerti satu hal penting. Selama ini ia melawan santet seperti orang memukul bayangan di air. Kini ia belajar mengeringkan sumbernya. Seperti menambal atap bocor sebelum hujan turun, Arman mulai memperbaiki cara hidupnya. Lebih jujur, lebih peduli, dan lebih sadar pada setiap langkah. Ketika ia selesai berzikir, ia tidak langsung bangkit. Ia duduk dan menghela nafas panjang. Hatinya terasa lapang. Dalam diam, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak ingin hanya selamat, aku ingin berubah." Malam itu tidak membawa teror, tidak membawa pesan aneh, hanya sunyi yang terasa seperti pelukan. Arman memejamkan mata dengan perasaan baru. Ia tahu perjalanan masih panjang, namun kini ia tidak lagi berjalan sendirian dengan rasa takut. Ia berjalan bersama kesadaran, seperti orang yang membawa lampu kecil di jalan gelap. Dan di dalam lampu itu tidak ada api kebencian, hanya cahaya yang tumbuh dari zikir dan keberanian untuk memperbaiki diri. Pagi datang seperti halaman baru yang dibuka perlahan. Arman berdiri di teras rumah, menghirup udara yang terasa lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Langit tampak bersih, seolah hujan semalam menyapu sisa debu di awan. Namun di dadanya masih ada perasaan seperti batu kecil yang belum sepenuhnya larut. Ia tahu perjalanan ini belum mencapai garis akhir. Ketenangan yang ia rasakan hanyalah jeda, bukan penutup cerita. Ia berjalan ke halaman belakang, tempat tanah pernah digali dan dibakar. Rumput mulai tumbuh kembali, menutup bekas luka bumi. Pemandangan itu seperti tubuh yang sembuh perlahan setelah lama sakit. Arman mengerti, alam mengajarkan satu hal. Apapun yang rusak bisa pulih, asalkan diberi waktu dan dijaga. Siang berlalu tanpa gangguan. Ia membantu tetangga memperbaiki atap bocor, mengangkat papan kayu, dan memaku bagian yang retak. Setiap bunyi palu terasa seperti ketukan di hatinya sendiri, mengingatkan bahwa hidup membutuhkan perbaikan nyata, bukan sekadar niat. Menjelang petang, angin membawa bau dedaunan basah. Arman duduk sendirian, menatap matahari yang tenggelam di balik pohon kelapa. Cahaya jingga memantul di jendela, seperti lukisan yang dibuat alam tanpa tanda tangan. Malam turun dengan langkah lembut. Saat jam mendekati angka 3, Arman bangkit. Sajadah dibentangkan. Tahajud dimulai dengan gerakan tenang. Zikir mengalir seperti aliran air yang telah menemukan jalurnya sendiri. Namun baru beberapa kalimat terucap, udara berubah berat. Tidak dingin, tidak pula panas, melainkan seperti ruang yang dipenuhi asap tipis. Lampu berkedip sekali, lalu stabil. Arman membuka mata. Di sudut ruangan muncul bayangan tinggi, bukan hitam pekat seperti dulu, melainkan kelabu tua, seperti sisa abu setelah api padam. Sosok itu berdiri diam, tidak mendekat, tidak pula pergi. Arman melanjutkan zikir, suaranya lebih tegas. Kalimat-kalimat suci keluar seperti derap langkah tentara yang berjalan teratur. Bayangan itu bergetar, seolah angin besar menyentuhnya. Dari bayangan tersebut, terdengar suara yang tidak berasal dari mulut, melainkan langsung masuk ke pikiran Arman. Engkau telah mengusir sebagian besar gelap, tetapi masih ada satu pintu yang belum kau tutup. Arman tidak menjawab. Ia terus berzikir, nafasnya teratur, dadanya terasa hangat seperti disinari api kecil dari dalam.
Bayangan itu bergerak perlahan, membentuk wujud seorang pria yang sangat ia kenal. Wajah itu adalah wajah dirinya sendiri, namun dengan mata kosong dan senyum dingin. Arman terkejut, tubuhnya kaku. Ia melihat seperti cermin yang memantulkan sisi lain dari dirinya. "Akulah sisa dari dirimu yang lama," suara itu kembali terdengar. "Aku adalah rasa takut, iri, dan keinginan untuk menguasai." Arman berdiri, tangannya mengekal, lalu mengendur. Ia sadar, inilah ujian yang belum ia hadapi, bukan makhluk luar, melainkan bagian dirinya sendiri yang belum sepenuhnya dilepaskan. "Jika kau ingin pergi," kata Arman pelan, "aku tidak akan melawan dengan marah. Aku hanya ingin hidup tanpa kebohongan." Bayangan itu tertawa lirih, suaranya seperti ranting patah. "Tanpa aku, kau akan kosong." Arman kembali duduk, zikirnya semakin kuat. Ia menutup mata, membiarkan setiap kata menjadi seperti cahaya yang menyapu ruangan. Dalam pikirannya muncul gambaran lama, saat ia iri pada keberhasilan orang lain, saat ia memfitnah demi keuntungan, saat ia memilih jalan gelap karena takut miskin. Semua itu berputar seperti film usang. Air mata mengalir, bukan karena takut, melainkan karena mengerti. Ia melihat dirinya sendiri seperti melihat anak kecil yang tersesat di pasar ramai. "Aku tidak membencimu," bisiknya. "Aku hanya tidak ingin menjadi kau lagi." Bayangan itu bergetar. Wujudnya pecah menjadi serpihan cahaya kecil, lalu menyatu kembali, namun semakin transparan, seperti asap yang terkena sinar matahari. "Jika aku pergi, kau harus menjaga dirimu sendiri." Suara itu melemah. "Aku akan menjaga dengan zikir dan perbuatan," jawab Arman. Bayangan itu perlahan menghilang. Tidak ada jeritan, tidak ada suara keras, hanya keheningan yang terasa seperti pelukan hangat. Dalam diam, ia berkata pada dirinya sendiri, "Gelap tidak selalu datang dari luar, kadang ia tumbuh dari dalam. Jika ingin menyalakan lampu, aku harus membersihkan ruangannya." Ia menyadari, perjalanan ini seperti mendaki gunung, semakin tinggi, udara semakin tipis dan langkah semakin berat, tetapi pemandangan menjadi lebih luas. Malam itu, Arman menutup matanya dengan senyum kecil. Ia tahu, sisa-sisa gelap mungkin masih ada di sudut-sudut hidupnya, namun kini ia tidak lagi takut melihatnya. Ia memilih menyalakan cahaya setiap malam, sedikit demi sedikit. Seperti orang yang menyalakan obor di lorong panjang, Arman melangkah dengan yakin. Dan untuk pertama kalinya sejak semua teror dimulai, ia merasa benar-benar dirinya sendiri tidak lagi menjadi ancaman, melainkan teman yang mengingatkan agar tetap berjalan di jalan terang. Pagi itu Arman terbangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sejak semua teror bermula. Tidak ada dada sesak, tidak ada firasat buruk, tidak ada bayang yang menggantung di sudut pikirannya. Cahaya matahari masuk melalui jendela seperti tamu yang diundang dengan sopan. Udara terasa segar, seolah rumahnya baru saja dicuci oleh hujan tak terlihat. Ia duduk di tepi ranjang dan menarik napas panjang. Tubuhnya ringan, seperti orang yang baru meletakkan karung berat setelah perjalanan jauh. Namun justru karena itulah muncul rasa aneh. Ia seperti pelaut yang terbiasa melihat badai, lalu tiba-tiba mendapati laut sangat tenang. Keheningan itu membuatnya bertanya-tanya, apakah ini akhir atau hanya jeda sebelum ombak lain datang? Arman keluar rumah. Ia memandang halaman yang kini ditumbuhi rumput muda. Bekas tanah galian hampir tak terlihat. Alam bekerja seperti penjahit sabar yang menutup robekan kain dengan benang waktu. Pemandangan itu membuatnya tersenyum tipis. Siang hari ia habiskan dengan pekerjaan sederhana. Ia membersihkan selokan, memperbaiki kursi kayu, dan membantu tetangga mengangkat karung beras. Setiap aktivitas terasa seperti menata ulang hidupnya sendiri. Jika dulu ia berjalan dengan rasa takut, kini langkahnya seperti orang yang membawa peta baru. Menjelang senja, angin berembus pelan. Awan bergerak seperti kawanan domba yang pulang ke kandang. Arman duduk di depan rumah, menatap langit yang perlahan menggelap. Dalam hatinya muncul pertanyaan, apakah malam ini akan datang sesuatu yang baru atau justru tidak ada apa-apa?
Saat jam mendekati angka 3, Arman bangkit. Sajadah dibentangkan. Gerakannya tidak tergesa. Tahajud dimulai dengan kesadaran penuh. Zikir mengalir tanpa hambatan, seperti air jernih dari mata air yang tidak lagi tertutup batu. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan, tidak ada cahaya aneh. Ruangan tetap seperti biasanya, hanya ada keheningan yang terasa luas. Namun ketika ia sampai pada zikir terakhir, muncul sensasi berbeda. Bukan rasa takut, melainkan seperti seseorang berdiri di belakangnya tanpa suara. Arman membuka mata perlahan. Di sudut ruangan tidak tampak sosok apapun, tetapi ada getaran halus di udara, seperti riak kecil di permukaan danau saat batu kecil dilempar jauh. Dalam pikirannya terdengar suara yang lembut, tidak asing, tidak mengancam. Kau telah menutup pintu yang lama terbuka. Arman menelan ludah. Ia tidak menoleh kemana-mana. Ia tahu suara itu tidak berasal dari luar, melainkan dari ruang yang selama ini sepi di dalam dirinya. Apakah ini akhir? Bisiknya. Tidak, suara itu menjawab. Ini peralihan. Kata itu bergema seperti lonceng kecil. Arman duduk bersila, mendengarkan dengan tenang. Selama ini kau melawan gelap dengan doa. Sekarang kau harus menjaga terang dengan perbuatan. Kalimat itu masuk ke dadanya seperti binih yang jatuh di tanah subur. Ia teringat semua yang telah ia lakukan, meminta maaf, mengakui kesalahan, dan menolong orang lain tanpa pamrih. Semua itu bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian dari pertarungan yang lebih besar. Suara itu menghilang, ruangan kembali sunyi. Arman tetap duduk lama, ia merasa seperti baru saja melewati gerbang yang tidak terlihat. Tidak ada tanda besar, tidak ada cahaya menyilaukan, hanya perubahan halus yang terasa seperti angin sepoi di wajah. Subuh datang dengan cepat, cahaya pagi masuk dengan lembut. Arman keluar rumah dan berdiri di halaman. Ia melihat anak-anak berlari menuju sekolah, pedagang lewat dengan sepeda, dan burung bertengger di kabel listrik. Dunia berjalan seperti biasa, tetapi baginya semuanya tampak berbeda. Ia hari itu mengunjungi sungai kecil di ujung desa. Ia duduk di tepi air, merendam kakinya dan memandangi arus yang mengalir. Sungai itu seperti cermin hidupnya. Dulu arusnya keruh, kini lebih jernih, bukan karena air baru, melainkan karena lumpur yang mengendap perlahan. Seorang lelaki tua lewat membawa jala. Mereka saling menyapa. Tidak ada pembicaraan tentang teror, tidak ada kisah makhluk gelap, hanya tentang cuaca dan hasil tangkapan ikan. Percakapan itu terasa ringan, namun justru menenangkan. Sore hari Arman pulang. Ia menyiapkan makanan sederhana, lalu membagikannya kepada seorang janda di ujung gang. Perempuan itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Senyum itu seperti cahaya kecil yang menyalakan sudut hatinya. Malam kembali datang. Arman melakukan tahajud seperti biasa. Zikir mengalir tenang, tidak ada gangguan, tidak ada ujian berat, hanya sunyi yang terasa seperti ruang luas tempat ia bisa bernafas bebas. Namun di tengah keheningan itu, muncul bayangan samar dalam pikirannya. Bukan sosok menakutkan, melainkan gambaran dirinya di masa lalu. Wajah itu tampak lelah dan penuh ketakutan. Arman berkata dalam hati, "Aku tidak akan kembali ke sana." Bayangan itu menghilang, tidak dengan jeritan, tidak dengan perlawanan. Ia menghilang seperti kabut pagi saat matahari naik. Arman tersenyum kecil. Ia mengerti, malam tanpa bayangan bukan berarti dunia menjadi kosong. Itu berarti ia tidak lagi hidup di bawah bayang masa lalu. Ia teringat sebuah perumpamaan yang sering didengarnya. Hati manusia seperti rumah. Jika dibiarkan gelap, tikus akan datang. Jika dinyalakan lampu, serangga pun enggan masuk. Zikir adalah lampu itu. Perbuatan baik adalah temboknya. Malam itu Arman duduk lama setelah ibadah. Ia tidak ingin segera tidur. Ia menikmati sunyi yang tidak menakutkan. Sunyi yang seperti pelukan ibu setelah anaknya pulang dari perjalanan panjang. Ia sadar, perjalanan ini belum benar-benar selesai. Masih ada hari esok, masih ada kemungkinan salah langkah. Namun sekarang ia tidak lagi berjalan dengan rasa takut, melainkan dengan kewaspadaan yang tenang. Seperti orang yang baru belajar menanam, Arman kini menjaga kebun kecil dalam dirinya. Ia menyiramnya dengan zikir dan menyianginya dengan perbuatan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua peristiwa itu bermula, ia merasakan satu hal yang jarang ia rasakan sebelumnya. Damai. Malam itu tidak menghadirkan makhluk, tidak menghadirkan suara,
tidak menghadirkan ujian, hanya kesadaran bahwa kegelapan telah kehilangan tempatnya. Arman menutup matanya dengan senyum tipis. Ia tahu besok matahari akan terbit seperti biasa, tetapi di dalam dirinya telah terbit cahaya yang tidak mudah padam. Ia telah melewati malam dengan bayangan, kini ia memasuki malam tanpa bayangan. Malam itu, langit tampak seperti kain hitam tanpa jahitan. Tidak ada bulan, hanya bintang kecil yang bersembunyi seperti takut ikut menyaksikan peristiwa yang akan terjadi. Angin berputar di halaman rumah Arif seperti pusaran nafas makhluk tak terlihat. Arif berdiri di ruang tamu dengan tubuh gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena firasat. Setelah berbulan-bulan diganggu santet, kini semuanya terasa mencapai puncak. Udara menjadi berat, seolah rumahnya ditenggelamkan ke dasar laut. Ketika jarum jam menunjuk pukul 2 pagi, suara ketukan muncul dari dinding, bukan dari pintu. Bunyi itu seperti tulang dipukul dari dalam kayu. Lampu berkedip lalu mati. Kegelapan menelan ruang. Arif mengambil air wudhu dengan tangan yang bergetar. Ia tahu satu-satunya jalan adalah tahajud dan zikir. Baginya, zikir seperti obor kecil di tengah gua. Mungkin cahayanya lemah, namun cukup untuk menunjukkan arah. Ia berdiri menghadap kiblat. Baru rakaat pertama dimulai, hawa panas menjalar di punggung. Lantai bergetar perlahan. Dari sudut ruangan, muncul bayangan hitam menyerupai manusia tanpa wajah. Bau tanah kuburan menyebar. Makhluk itu melangkah maju. Suaranya serak seperti besi digesek batu. Berhenti, atau nyawamu kutarik malam ini. Arif tidak membuka mata. Bibirnya terus bergerak mengucap asma Tuhan. Setiap lafaz seperti palu yang menghantam dinding gaib. Bayangan itu menjerit, tubuhnya pecah seperti asap tertiup angin. Namun belum selesai. Dari dapur terdengar suara tangisan perempuan. Lalu muncul sosok lain, lebih besar, dengan mata merah menyala. Ia membawa kain kafan yang meneteskan darah. Arif tersungkur, nafasnya tersendat, tubuhnya seperti diikat ribuan benang dingin. Dalam kondisi antara sadar dan pingsan, Arif melihat wajah pengirim santet itu dengan jelas. Bukan dukun, bukan orang asing. Itu wajah yang ia kenal sejak kecil. Pamannya sendiri, Pak Wiryo. Kilatan ingatan menyerbu pikirannya. Sengketa tanah warisan, fitnah, amarah yang disimpan bertahun-tahun, kebencian yang tumbuh seperti jamur di tembok lembab. Arif menangis dalam sujud. Ya Allah, ternyata keluargaku sendiri. Makhluk itu berhenti bergerak. Sosok hitam berubah menjadi bayangan Pak Wiryo yang tampak pucat dan ketakutan. Suaranya bergetar. Aku hanya ingin kau menderita seperti aku menderita. Arif tidak berteriak, tidak memaki. Ia justru mengangkat tangan dan berdoa. Jika ini ujianmu, aku terima. Jika ini kesalahan manusia, aku maafkan. Kalimat itu seperti hujan pada api. Bayangan Pak Wiryo menjerit. Sosok gaib di belakangnya runtuh seperti patung lumpur terkena banjir. Suara keras menggema, semua berhenti. Lampu menyala kembali. Pagi menjelang, ayam berkokok. Dunia tampak normal, seolah malam tadi hanyalah mimpi buruk. Namun Arif tahu, sesuatu telah benar-benar berakhir. Beberapa jam kemudian, warga gempar. Pak Wiryo ditemukan di rumahnya dalam kondisi lemah. Tubuhnya dingin seperti baru keluar dari sungai. Di dekatnya terdapat benda-benda aneh, kain kafan kecil, boneka jerami, dan jarum berkarat. Ia menangis saat melihat Arif. Aku kalah, bukan olehmu, tapi oleh Tuhanmu. Pak Wiryo mengaku segalanya. Ia belajar ilmu hitam demi balas dendam. Namun setiap malam setelah Arif rutin tahajud dan zikir, tubuhnya terasa terbakar. Dadanya seperti ditindih gunung. Jin-jin yang ia kirim kembali menghantam dirinya sendiri. Santet ternyata seperti melempar pisau ke cermin. Ketika sasaran terlindungi cahaya iman, bilah itu memantul dan melukai tangan sendiri. Arif hanya terdiam. Tidak ada kemenangan di wajahnya, hanya kelelahan dan belas kasihan. Sejak hari itu, gangguan berhenti total. Tidak ada suara aneh, tidak ada mimpi buruk. Rumah kembali hangat. Arif tetap melanjutkan tahajud,
bukan karena takut santet, tetapi karena ia menemukan kedamaian. Plot twist yang paling menyakitkan bukanlah makhluk gaib, melainkan kenyataan bahwa kejahatan lahir dari darah sendiri. Arif belajar satu hal besar. Santet bukan hanya tentang ilmu gelap, ia adalah wujud iri yang tumbuh tanpa disiram iman. Dan zikir bukan sekedar bacaan, tetapi perisai yang tak terlihat. Seperti matahari melawan kabut, zikir menghapus kegelapan tanpa perlu pedang. Cerita Arif menyebar ke desa-desa. Orang-orang mulai sadar bahwa melawan kejahatan tidak selalu dengan kekerasan, tetapi dengan sujud panjang di sepertiga malam. Dan sejak itu, setiap kali azan subuh terdengar, Arif selalu tersenyum. Ia tahu bukan tubuhnya yang kuat, melainkan doanya yang menjaga hidupnya tetap utuh. Jika kamu pikir santet hanya datang dari musuh, maka kisah ini membuktikan bahaya terbesar bisa lahir dari orang yang paling dekat dengan kita. Dan pertanyaannya sekarang, jika kamu berada di posisi Arif, apakah kamu akan membalas atau memaafkan? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena di episode berikutnya, kita akan membahas kisah yang lebih mengerikan dari ini, tentang doa yang justru membuka pintu ke dunia lain. Jangan lupa subscribe, agar kamu tidak melewatkan cerita horor Ramadan berikutnya, yang mungkin sedang terjadi di sekitar rumahmu malam ini.